Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Malam. Pemirsa, video Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berjoget dan bernyanyi dengan mengabaikan protokol kesehatan ini viral di media sosial. Seluruh peserta rapat akhirnya dites antigen, kecuali Kepala Dinas Pendidikan yang mengaku sedang keluar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Sugiono X Santoso asik bernyanyi dan berjoget mengabaikan protokol kesehatan di masa penerapan PPKM level 2. Ditambah lagi para peserta rapat banyak yang menurunkan maskernya hingga ke dagu. Video ini viral di media sosial dan memicu kekecewaan warga. Ironisnya, acara ini terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso sedang mengunjungi salah satu SD untuk mengecek protokol kesehatan siswa saat belajar tatap muka. Satgas COVID-19 harus mengusut kasus ini, termasuk juga Polres harus diusut karena ini akan menjadi presiden buruk jika tidak diusut. Jadi harus adil dong. Masa warga yang misalnya melanggar prokes diusut, ini seorang figur publik tidak diusut. Saya kira harus diusut ini. Sebagai tindak lanjut viralnya video, Polres Bondowoso mengetes antigen seluruh peserta rapat yang hadir. Namun sang Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dengan alasan sedang keluar kota. Swab antigen dilakukan kepada 36 orang yang merupakan guru dan staf sekolah SMPN 5. Polisi juga memeriksa seluruh saksi dalam acara tersebut. Ya, kalau itu nanti prosesnya bertahap, rekan-rekan. Nah, sementara ini kita gerak cepat di para pesertanya yang hadir dulu. Nanti, ya semuanya yang hadir di situ kita lakukan tracing, wajib untuk tracing, untuk mengetahui apakah ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Jika pada swab antigen ditemukan ada yang reaktif, maka akan dibawa ke lokasi isolasi terpadu untuk perawatan lebih lanjut dan swab PCR. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ribuan warga lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta divaksinasi massal untuk mempercepat terbentuknya herd immunity. Program vaksinasi massal digalakan karena rendahnya capaian vaksinasi dari target pemerintah pusat. Sejumlah anak yang akan divaksin menolak karena takut jarum suntik. Tidak hanya meronta, tetapi juga menangis. Akhirnya dengan berbagai bujukan, anak-anak ini pun bersedia divaksin COVID-19. Program vaksinasi massal bagi warga di kawasan pedesaan digalakan karena baru sekitar 30% vaksinasi menyasar warga. Sekitar 2.000 warga desa Cangkringan di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman ini pun menjadi target vaksinasi massal yang digelar Komisi A DPRD Sleman, ID Sleman, dan Polda DIY. Karena banyak masyarakat di sini itu yang tidak mau divaksin. Jadi untuk persentase vaksinasinya sekitar 30-an% baru yang sudah tervaksin. Selebihnya itu mereka satu termakan hoak, yang kedua mereka takut, yang ketiga mereka menganggap vaksin itu adalah sebuah syarat. Nah, disinilah kami sebagai abdi masyarakat harus menyiapkan bagaimana masyarakat itu mau tervaksin. Dengan vaksinasi massal di kawasan pedesaan, diharapkan capaian vaksinasi bisa merata dan tepat sasaran. Sementara itu, hingga saat ini, capaian vaksinasi di Kabupaten Sleman baru sekitar 60% dan ditargetkan menjadi 70% pada akhir September. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelajar sekolah luar biasa di Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Presiden mengatakan pentingnya vaksinasi karena virus COVID-19 tidak akan hilang. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meninjau vaksinasi di SLB Negeri 1 Yogyakarta. 375 pelajar di SLB Negeri 1 Yogyakarta mengikuti vaksinasi.
Kepada para pelajar, Presiden mengingatkan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena virus ini tidak akan hilang menuju transisi pandemi ke endemi. Vaksinasi bagi pelajar ini juga merupakan bagian dari upaya perluasan vaksinasi yang kita lakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, terutama varian Delta, karena kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang, dan oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID-19. Selain kepada pelajar, Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19 dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Lapangan Indrapura menyerahkan sepenuhnya pengumuman hasil uji kepada pihak Universitas Airlangga terkait sampel pasien migran Indonesia yang memiliki city value di bawah 5. Pihak Rumah Sakit Lapangan juga mengaku belum menemukan adanya varian baru COVID-19. Hingga hari ini 78 sampel pasien migran Indonesia dengan CT di bawah 5 masih diteliti tim Tropical Disease Center Universitas Airlangga. Pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura menegaskan sampai hari ini belum menemukan adanya varian baru. Namun pihaknya mempunyai tanggung jawab untuk meneliti para pasien yang memiliki city value di bawah 15 dengan melakukan pengujian sampel. Pasien yang memiliki city value 1,8 adalah pasien yang diperiksa dengan metode Isolated Isothermal PCR. Metode tersebut adalah metode lain dari sekian banyak jenis metode PCR. Namun demikian sebagai Pemirsa, pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura masih belum menemukan adanya varian baru COVID-19. Berikut pernyataan dari penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Laksma Dr. Ahmad Samsul Hadi dalam program iNews Sore. Itu tidak ada kaitannya dengan varian baru atau tidak. Jadi sudah jadi prosedur tetap dari Kementerian Kesehatan untuk city value yang di bawah 25 diperiksa lebih lanjut WCS-nya. Namun demikian karena sangat banyak pasien dengan nilai city value di bawah 25 sampai 700-an, maka kebijakan Rumah Sakit Lapangan cut off-nya adalah di angka 15. City value di bawah 15 kita periksakan sejumlah 78. Dan hingga sore ini belum ditemukan dan belum ada jawaban dari laborat tentang ditemukannya varian baru. Ya. Jadi city value rendah itu untuk saat ini tidak ada kaitannya dengan varian-varian baru yang kita khawatirkan. Baik, tapi kalau dari sisi gejala Pak, apakah ada gejala yang berbeda dengan varian yang lama atau seperti apa Pak? Dari gejala ini bukan ada varian baru ya Pak ya? Iya. Iya. Nilai city value itu tidak ada kaitannya dengan varian. Jadi jangan rancau. Kami tegaskan bahwa dari beberapa pasien dengan city value rendah ini gejala klinisnya sama. Jadi semuanya yang dirawat di sini gejala ringan, alhamdulillah. Jadi selama perawatan mulai dari hari pertama dengan hari ke-12 kita ulang PCR, ternyata hasilnya seperti itu. Kemudian kita periksakan BPS-nya ke laboratorium UNER. Dan sampai dengan saat ini, seperti yang kami sampaikan, tidak ada temuan varian baru, kecuali dari 12 yang sudah ada hasilnya, 1 varian dari Afrika, 2 varian dari United Kingdom, 8 varian dari India, dan 1 varian lokal Indonesia. Demikian, Mas. Kebijakan Crowd Free Night di Jakarta mulai diberlakukan pada malam hari ini. Kebijakan ini berlaku di 4 ruas jalan ibu kota. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.